Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya dimanapun kita berada, kita dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari saya ajak kita untuk doa bersama. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk kemurahan Tuhan, terima kasih untuk penyertaan perlindungan Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini, kami boleh ikuti ya Tuhan, kiranya Engkau melayakkan kami, perkenananmu boleh dinyatakan, dan biarlah setiap pujian dan penyembahan ucapan syukur kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami semua yang terlibat ya Tuhan, baik imam musik, WL, singer, bahkan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya urapanmu yang sama boleh mengalir dan Tuhan boleh nyatakan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Aku percaya Bapa di sorga begitu mengasihi sehingga Engkau tidak pernah memandang bentuk dan rupaku Tuhan. Dengan sepenuh hati Engkau memelihara, memperhatikan dan mempedulikanku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang gelap. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, Bapa-Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa
tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapa-Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik Tuhanku. Langkah hidupku, ku tak mau lepas darimu Yesus, sebab Engkau Tuhanku, penolong yang setia, gembala yang baik. Terima kasih Yesus. Engkau kekuatan dan kebanggaan kami Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghalang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu remah di kiriku, berlasa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Dan ini keyakinan kami Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sekali katakan, meskipun musuh di depanku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Katakan bersama, beribu rempah berlasa, beribu rempah di kiri, berlasa Berlasa di sisi kananku, ku tahu janjimu. Engkau bersamaku. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, takkan pernah Takkan goyah pernah goyah keyakinanku pada dirimu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber
setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagiku segala pujian dan kemuliaan. ku tinggikan Kau Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. sungguh besar setiamu, Nyata di sepanjang nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau masih boleh memberi kami nafas, kesempatan untuk bertumbuh supaya kami boleh hidup menikmati kekekalan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, Engkau mengurapin mulut lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan supaya berkenan di
di hadirat-Mu Tuhan. Juga para pemirsa yang mendengar, kiranya boleh bertumbuh dengan firman ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun berada. Saya berharap doa saya kiranya semua dalam keadaan sehat. Ya, kalaupun ada yang sakit, kiranya bilur Yesus pasti akan menyembuhkan. Percaya ya, haleluya. Hari ini saya akan memberikan firman ya tentang temanya fokus pada diri sendiri ya. Biasanya kita mendengar khotbah-khotbah itu tentang jangan fokus pada diri sendiri, fokusnya pada orang lain ya. Tetapi di sini yang saya maksud adalah fokus pada diri sendiri itu adalah bahwa kita harus fokus pada apa yang ada di kehidupan kita ini harus benar dulu. Ya, harus sempurna dulu, harus kudus dulu di hadapan Tuhan. Sebab kita ini adalah milik Kristus, sebab kita ini di dalam Tuhan, sebab kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi kita wajib harus menyelesaikan dosa-dosa kita. Ya, kita harus fokus menyelesaikan dosa-dosa kita yang melekat pada hidup kita. Ya, hari ini saya akan memberikan beberapa contoh dalam ayat firman Tuhan. Ya, pada saat Saul belum bertobat, demikian juga dia hatinya mempunyai niatan, ya, ancaman. Hati yang jahat, berkobar-kobar hatinya untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan ya. Karena dia belum dipenuhi oleh Roh Kudus, dia belum bertobat, dia belum selesai diri sendiri, dia masih menikmati dosanya, yaitu apa? Menganiaya orang Kristen ya. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 4. Sementara itu berkobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saudara, Saulus melakukan ini semua bukan karena dia orang bodoh loh. Saulus ini terkenal dengan orang yang sangat pintar, ya. Tetapi karena dia tidak mengenal Tuhan, dia belum menerima Tuhan sebagai juru selamatnya, hatinya dipenuhi oleh kuasa gelap. Setan menguasai hidupnya. Tetapi saat dia dijamah Tuhan, saat dia bertobat sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Rasul Paulus, ya, yang tadinya Saulus berganti Rasul Paulus, begitu dia bertobat, dia melakukan semua pekerjaan Tuhan, penginjilan di mana-mana. Hampir separuh perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Saudara, kalau kita baca ayat ini, sebetulnya niatan untuk bertobat itu bukan dari Rasul Paulus. Niatan bertobat itu awalnya dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, kita baca ayat yang ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Siapa cahaya yang memancar ini? Itu Kristus. Dia menginginkan Paulus menjadi alat kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya dia ambil Saul
yang dari sampah, yang dari penjahat, yang membunuh, yang mempunyai niat bobrok, yang hatinya tidak baik, itu dijadikan alat kemuliaan untuk Tuhan. Yang berinisiatif untuk pertobatan Rasul Paulus itu dari Yesus dulu. Setelah itu Paulus mau bertobat. Ya. Banyak ayat di dalam Alkitab mengatakan bahwa semua pertobatan itu inisiatif Tuhan, bukan inisiatif manusia. Berarti kalau kita belajar, kalau kita mendalaminya, betapa baiknya Tuhan itu. Kenapa Tuhan yang menginginkan, yang mempunyai inisiatif terlebih dahulu pertobatan ini? Karena Tuhan tidak kepingin saudara dan saya ini masuk neraka. Makanya Tuhan ini kepingin saudara dan saya ini selesai dengan diri sendiri. Fokus dengan diri sendiri. Fokus dengan kelepasan dosa-dosa kita. Melepaskan dosa-dosa kita. Coba kita baca firman Tuhan ayat-ayat. Semuanya kalimat perintah. Ya, semuanya inisiatif Tuhan. Ya, Wahyu 2 ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Berarti Tuhan itu tahu banget, tahu persis posisi kita ini bobrok. Posisi kita ini dalam jurang kekelaman, dalam bergelimang dengan dosa. Tuhan tahu banget ya saudara. Apa yang Tuhan inginkan? Tuhan katakan bertobatlah. Berarti ini kalimat perintah, bertobatlah. Siapa yang disuruh kita? Kita disuruh bertobat. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku Tuhan akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Artinya apa? Kaki dian ini asal kata dari menorah ya. Kalau kita belajar bahasa Ibrani, saya sedikit belajar. Untuk kandil dan kaki dian, bisa juga disebutkan kaki pelita di sini ya. Ini adalah lambang kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kalau kaki dian itu sudah diambil dari hidup kita, saudara, tidak ada lagi Kristus di dalam hidup kita. Tidak ada Tuhan yang menguasai lagi dalam hidup kita. Tidak ada Holy Spirit lagi yang tinggal dalam hidup kita. Maka apa yang tinggal? Maka kita akan dikuasai oleh setan. Iblis yang menggantikan posisi kaki dian itu. Kalau kita tidak bertobat. Jelas firman Tuhan ini, kalau engkau nggak bertobat, kaki dian itu aku akan ambil. Hadirat Tuhan itu akan diangkat. Pelita itu nggak ada lagi, terang itu nggak ada lagi. Kalau terang itu nggak ada lagi dalam hidup kita, apa sebaliknya? Maka hidup kita ini dipenuhi dengan kegelapan. Nah, kalau orang yang dalam kegelapan, apa yang dikerjakannya? Dia buta, dia akan ngobrol ke kiri dan kanan. Dia nggak akan tahu terang. Karena dia gelap, dia dikuasai oleh setan, dia dikuasai oleh iblis. Semua diterjang. Hati nuraninya sudah nggak ada lagi karena kaki dian itu sudah diangkat. Saudara, satu-satunya supaya hadirat Tuhan itu ada dalam hidup saudara dan saya, bertobat. Ya, itu sebabnya tema hari ini saya kasih tema fokus pada diri sendiri, bukan fokus pada kebutuhan kita jasmani, enggak, ya, pada fokus pada kesembuhan kita enggak, tetapi fokus pada keselamatan hidup kita, itu yang pertama. Fokus pada kelepasan dosa-dosa kita harus kita selesaikan terlebih dahulu, saudara. Selesaikan, buang dulu semua dosamu, ya. Setelah itu, setelah engkau sudah buang semua dosamu, saudara, saudara datang kepada Tuhan karena saudara sudah punya niatan minta ampun sama Tuhan. Saya kasih contoh, saudara. Kalau saudara masih kekeh, saudara masih bertahan dan menikmati semua kenikmatan dunia, semua kenikmatan daging, semua kenikmatan dosa yang saudara lakukan, yang saya tidak tahu, yang tahu saudara dan Tuhan sendiri. Coba saudara datang kepada Tuhan berdoa, nyambung enggak? Enggak akan nyambung, saudara.
Hadirat Tuhan itu tidak akan ada memenuhi saudara. Saudara duduk diam terus kepingin berdoa, tidak akan nyambung saudara. Percaya saya. Hadirat Tuhan itu sudah lalu daripada saudara. Kaki dian itu sudah enggak ada. Pelita itu sudah diangkat dari Bapak Ibu. Karena saudara masih menginginkan dan bersikukuh dengan kenikmatan dosamu. Saudara tidak pingin meninggalkan dosa itu. Saudara masih kepingin menikmati dagingmu. Enak bu daging ini, enak bu dosa ini. Toh nanti Tuhan belum datang, sebentar lagi saya bertobat bu. Saudara tahu hidup saudara kapan selesainya? Saudara, kenapa saya bilang gak nyambungkan dengan frekuensinya tidak sama? Tuhan itu kudus saudara. Saat kita meninggalkan dosa-dosa kita, kenapa Tuhan kepingin kita ini bertobat? Supaya hidup kita ini berkenan, kudus. Nah setelah kita berkenan, kudus di hadapan Tuhan, saudara, maka frekuensi itu akan nyambung. Saat kita berdoa, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu mengalir dan memenuhi hidup kita. Kita nikmati hadirat Tuhan itu. Saat kita berdoa tuh nyaman, damai sejahtera itu ada. Karena engkau sudah selesai, engkau sudah menyelesaikan dosamu. Engkau sudah mau meninggalkan dosa-dosamu itu tadi. Yesaya 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Intinya saudara, saat kita ini berdosa dan kita ini ada niatan untuk membebaskan dosa ini dari hidup kita, kita minta ampun sama Tuhan, pengampunan itu akan datang dengan limpahnya. Ini firman Tuhan yang berkata. Dan setelah saudara datang kepada Tuhan minta pengampunan, enak saudara. Saudara akan berdamai dengan Tuhan sendirinya. Hidupmu akan berkenan kepada Tuhan. Dan engkau akan menikmati hadirat Tuhan. Engkau menikmati sukacita yang luar biasa. Engkau menikmati damai sejahtera yang selama ini tidak engkau dapatkan di bumi ini. Lukas 5 ayat 32, aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Betapa baiknya Tuhan ini, hati Tuhan luar biasa. Jelas sekali inisiatif saudara untuk bertobat. Untuk menikmati hidup kekal, jelas itu dari Tuhan. Itu jelas inisiatifnya Tuhan. Saudara, pada waktu kita pernah membaca ya, anak bungsu yang meninggalkan ayahnya. Saat dia punya niat, saat dia ingin kembali kepada rumah bapaknya, kembali ke rumahnya, kembali ke bapaknya. Apakah bapaknya menolak? Enggak. Dari jauh bapaknya sudah mengangkat tangan, melebarkan tangannya, mau peluk ini anaknya. Karena apa? Karena anak bungsu ini niat bertobat kembali. Beda dengan kalau kita ini tidak niat. Beda dengan kalau kita ini cuma main-main sebagai anak tebusan. Saudara, seharusnya kita ini tidak punya hak apa-apa loh di hadapan Tuhan. Saudara dan saya ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Sebagai orang tebusan, yang menang itu seharusnya yang nebus. Kita ini jadi budaknya yang nebus. Jadi ini kita ini tidak punya martabat lagi seharusnya. Tetapi Tuhan kan nggak demikian. Tuhan masih kasih loh kesempatan kita untuk bertobat, ya. Tempat di surga sana loh disediakan Tuhan untuk supaya kita bisa menikmati bersama-sama dengan Dia, memerintah Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Luar biasa ya, hatinya Tuhan ini luar biasa. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun berada, apakah engkau hamba Tuhan, apakah engkau seorang leader, apakah engkau seorang pemimpin rohani,
Ayo, tinggalkan semua dosamu. Saya nggak tahu dosamu, mungkin ada yang di dalam pikiranmu, ada yang engkau perbuat. Saudara, kalau engkau tidak mengerjakan ini, tidak melakukan ini, akan sia-sia semua apa yang saudara lakukan, pelayananmu semuanya nggak ada artinya. Ya, bukan orang yang memanggil Tuhan, Tuhan akan menjadi selamat, enggak, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Apa yang melakukan kehendak Bapa? Pertobatan. Ya, kita lepaskan semua dosa kita, saudara. Saudara, kalau kita ini sudah fokus melepaskan dosa-dosa kita, kita sudah selesai dengan diri sendiri, ya saudara. Kita sudah frekuensi kita ini nyambung dengan Tuhan karena Dia kudus. Ayo kita baca di ini yuk. Saudara kepingin tahu kenapa sih kok dari tadi kita sebutkan kenapa kita harus kudus? Iya saudara, kita baca di 1 Petrus 1 ayat 15 ayat 16 ya. Ini tegas sekali. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Seluruh aspek kehidupan kita sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Berarti saudara, kita dengan Tuhan ini harus sama. Kalau Tuhan ini kudus, kita juga harus kudus. Frekuensinya harus sama supaya saat kita berdoa ada hadirat Tuhan. Ayo, mumpung kita masih di bumi, ada kesempatan untuk kita melakukan. Kalau tidak ada kesempatan, kita selesai di bumi saudara, kita nggak akan bisa lagi bertobat. Karena bertobat itu dilakukan saat kita masih hidup. Ya, loh Bu, penjahat di sebelah Tuhan itu tidak melakukan apa-apa, tetapi dia diterima di Firdaus. Iya, karena dia tidak mendapatkan kesempatan, tetapi dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Tuhan, kalau Engkau datang sebagai Raja, ingatlah aku. Beda dengan penjahat sebelahnya lagi, mencemooh Tuhan. Artinya apa? Dia mengakui Tuhan itu benar-benar Raja dan yang menebus dosanya. Sehingga Tuhan berkata, Engkau akan sama-sama dengan aku di Firdaus. Tidak ada yang dilakukan oleh penjahat ini karena nggak ada kesempatan, karena dia sudah disalib. Bagaimana dia turun di bumi lagi? Nggak ada. Sedangkan saudara dan saya masih ada kesempatan loh hari ini untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang terang, yang tidak gelap lagi. Ingat saudara, saat tadi dari awal saya katakan, saat kaki dian kita itu diambil, saat pelita itu diangkat dari hidup kita, maka kegelapan yang akan hampirin, memenuhi seluruh hidupmu. Kalau kegelapan itu ada dalam hidupmu, maka perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang busuk, perkara-perkara yang tidak berkenan di hadirat Tuhan, itu akan memenuhi hidupmu semuanya. Dan itu menyakitkan Tuhan. Bukan hanya menyakitkan Tuhan, tetapi saudara sudah berkhianat sama orang yang nebus. Saudara tidak menghargai orang yang nebus. Banget. Saudara tidak konsekuen. Saudara nggak bisa dipercaya sebagai orang tebusan. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saudara masih menikmati dosa-dosamu. Saudara masih menikmati kesenangan duniawimu. Saudara masih menikmati dagingmu. Enak Bu dosa ini. Enak Bu nipu ini. Enak Bu menikmati semuanya. Saudara, ayo kita bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, saudara enggak usah klaim-klaim janji Tuhan, enggak perlu saudara, karena Tuhan bukan agen asuransi yang perlu diklaim. Janji Tuhan itu otomatis akan kita nikmati saat hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan, saat pelita itu ada dalam hidup kita saudara. Saat kita ini frekuensinya sama dengan Tuhan, maka apapun yang kamu mintalah, kamu akan diberi. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Carilah, maka engkau akan mendapat. Semuanya ini akan diberikan padamu. Tetapi ingat, ada syaratnya saudara. Frekuensinya harus sama. Frekuensi yang sama itu bagaimana? Yesus kudus, kita kudus. Kudus bagaimana? Tinggalkan semua dosamu. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk
melakukan hal ini ya. Tadi saya sudah baca di Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Hari ini firman Tuhan ditabur untuk Bapak, Ibu dan saya. Terimalah dengan lemah lembut ya. Buanglah segala sesuatu yang kotor ya, supaya kaki Dian itu, pelita itu tetap menyala dalam hidupmu. Kalau frekuensi kita itu sama dengan Tuhan, Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan ini kita akan bisa maksimal. Kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, maksimal saudara. Tanpa harus hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita melakukan apapun untuk Tuhan maksimal dengan segenap hati, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nggak ngambek-ngambekan lagi, nggak tersinggungan lagi. Kita harus sudah buang kalau kita levelnya hamba Tuhan, kalau levelnya kita sudah pelayanan. Hal-hal seperti itu jangan putar-putar di situ, karena itu membuat saudara nggak naik level dan frekuensi saudara nggak akan sama dengan Tuhan. Ya, kalau frekuensinya Tuhan itu sudah ditetapkan kudus, kita juga harus hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Itu syaratnya. Saudara, firman ini bukan hanya untuk Bapak Ibu loh, ini untuk saya. Ya, saya juga akan berusaha, saya akan niat meninggalkan semua dosa-dosa saya. Saya mau datang menghampiri Tuhan. Saya mau hadirat Tuhan itu memenuhi hidup saya. Saya mau pelita itu tidak diangkat dari hidup saya. Saya mau setiap langkah saya ini diterangin oleh pelita. Saya mau setiap langkah ini dipimpin oleh Tuhan. Saya mau setiap langkah ini benar di hadapan Tuhan. Saya mau setiap langkah ini disertai oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya kita tetap hidup dalam kekudusan, saudara. Tinggalkan semua dosa-dosamu, saudara. Kalau kita ini sudah selesai dengan dosa-dosa kita, maka saudara, kita ini otomatis akan bermanfaat yang baik untuk orang lain. Ya, bermanfaat yang baik itu intinya gini. Kalau dulu kita tidak mengerti, kita penuh fitnah, caci maki, tersinggung, benci, iri, hati, dengki, maka yang keluar juga seperti itu. Maka orang yang kita akan ajak bicara, lingkungan sekitar kita juga akan seperti itu. Tetapi kalau hidup kita ini sudah dibenarkan, sudah frekuensinya sama dengan Tuhan, kita sudah meninggalkan dosa kita, kita sudah selesai dengan semua dosa kita sudah fokus dengan diri sendiri, kita sudah bersih, tidak bercacat, tidak bercela, maka hidup kita ini akan memberkati orang lain. Orang lain itu akan bermanfaat, terbangun, menjadi sungguh-sungguh, dan mereka juga akan percaya kepada Kristus, saudara. Saudara, kalau saudara merasa saya sudah percaya Tuhan, saya sudah diselamatkan, jadi hidup saya ya seenak saya, jangan tertipu, saudara. Jangan tertipu, itu tipuan iblis. Ada firman mengatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau kata-kata kerjakanlah berarti itu kalimat aktif. Yang disuruh mengerjakan itu kita, bukan Tuhan, bukan orang, bukan siapa-siapa. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar sampai finish, saudara. Itu artinya setelah kita terima keselamatan, setelah kita dibenarkan, setelah kita dikuduskan, setelah kita ditebus, kita berjalan dalam ketetapan firman Tuhan. Kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Itu artinya kita mengerjakan keselamatan kita ini secara terus menerus dengan takut dan gentar akan Tuhan. Contoh, kalau kita mau korupsi, karena kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan ini kita harus kudus, kita tidak akan melakukan korupsi. Kita tahu kalau menipu itu salah, dosa. Karena kita ini sudah mengerjakan keselamatan, kita ini takut dan akan Tuhan, maka kita tidak akan nipu. Kalau kita ini sakit hati, terus-terusan dengki, iri, benci, fitnah, semua sumpah serapah kepada Tuhan, kepada orang lain. Kalau kita ini punya niat mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar akan Tuhan, maka kita akan aman. Kita tidak akan melakukan itu semua, saudara. Saya kalau di sini ada pengusaha-pengusaha,
Ayo saya ajak, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut akan Tuhan, engkau jangan nipu-nipu lagi, engkau jangan punya keinginan untung sendiri, yang lain biar rugi. Jangan saudara, takut akan Tuhan. Sebab keselamatan itu tidak otomatis saudara akan nikmati selama-lamanya kalau saudara tidak melakukan hal ini. Ya, saya ajak benar-benar kita melakukan ketetapan-ketetapan firman, ya. Firman Tuhan tidak akan saya perpanjangkan, tapi saya benar-benar rindu saudara memiliki hidup yang kekal, ya. Kaki Dian itu tidak akan diangkat dari kita kalau kita bertobat, ya. Haleluya. Kita tidak merugikan orang lain, ya. Kita nggak akan klaim-klaim janji Tuhan. Janji Tuhan itu pasti akan kita nikmati, ya, pasti akan kita nikmati kalau frekuensi kita itu sama. Saudara coba cek diri sendiri. Kalau saudara kedapatan masih berdosa, saudara belum menanggalkan dosa-dosa saudara apakah bisa berdoa, menyembah, angkat tangan dengan penuh air mata pada Tuhan? Nggak ada, nggak bisa saudara, nggak bisa, karena nggak sama frekuensinya. Beda kalau saudara dalam keadaan dosa, terus ada niatan untuk meninggalkan semuanya. Saudara datang berlutut minta ampun, tapi dengan sungguh-sungguh loh ya, bukan dengan kepalsuan. Maka hadirat Tuhan itu ada, dan pengampunan itu limpah buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau masuk dalam hidup yang kekal selama-lamanya dengan Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk menanggalkan semua dosa kami, kenikmatan dosa kami, kenikmatan duniawi yang sementara ini Tuhan, yang membuat kami mati selama-lamanya Tuhan. Kami mau hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Engkau Tuhan. Mampukan Tuhan, Roh Kudus menyertai kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami saat kami berdoa, kami saat kami menyembah Engkau, hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu, kami boleh mendapatkan damai sejahtera, kami boleh mendapatkan sukacita itu kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hati-Mu yang luar biasa baik untuk kami, yang menginginkan kami bertobat, yang merindukan kami untuk masuk dalam surga, dalam kekekalan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati-Mu begitu baik buat kami Tuhan. Terima kasih untuk pencurahan darah-Mu di kayu salib yang Engkau sudah kerjakan buat kami. Terima kasih Engkau buat tebusan-Mu buat kami Tuhan. Kami tidak ada harganya Tuhan, tetapi Engkau mengangkat kami demikian rupa Tuhan, mengangkat kami sederajat dengan Engkau Tuhan, serupa dan segambar dengan Engkau, supaya kami boleh menikmati hidup yang kekal itu Tuhan. Kami berdoa untuk semua saudara yang hadir, yang mendengar firman ini, kiranya yang diberkati dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saatnya kita mengambil bagian untuk boleh mengikuti perjamuan kudus. Bagi saudara yang sudah mempersiapkan, mari kita bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kami boleh mengambil bagian perjamuan kudus ini. Kami tetap menyadari Tuhan bahwa kasih Tuhan begitu besar atas kehidupan kami manusia. Tuhan menyelamatkan kami, Tuhan mengangkat kami, Tuhan memilih kami, Tuhan memisahkan kami dari dunia ini dan membuat hidup kami boleh bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memanggil kami boleh meresponnya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami tetap percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas iman kami. Memberkati perjamuan kudus ini, kami boleh dilayakkan, kami boleh menerima perjamuan kudus ini. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat roti kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa, kita mengucap syukur atasnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku dan diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudaraku, kita bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama.
Mari angkat cawan di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih. Cawan perjanjian yang Tuhan berikan pada kami, darah yang tertumpah yang tercurah bagi kami, menyucikan hidup kami dari segala hukuman dosa. Hidup kami boleh ditahirkan, disucikan. Terima kasih buat darah-Mu yang tertumpah bagi kami Tuhan. Kami mau tetap menghargai Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat kasih yang sejati. Terima kasih Bapa Surgawi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari bersama-sama saudara, kita mengucap syukur. Mari kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Hidup kami boleh Tuhan mengalami pemulihan yang Tuhan berikan pada kami. Hidup kami boleh Tuhan mengucap syukur atas kemurahan, kebaikan Tuhan. Kami boleh diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan yang berlimpah atas kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Lili Asucipto yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman yang telah ditabur boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengar. Sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita sepanjang minggu ini, kami mengajak Bapak dan Ibu Saudara untuk mengikuti acara Intimacy Worship yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 pagi. Bapak dan Ibu dapat mengakses videonya melalui channel Ada Jawaban TV. Ibadah Muda TDG diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam melalui via Zoom. Untuk informasi lebih lanjut akan dibagikan melalui media sosial TDG. Baik Bapak dan Ibu, kita akan memberikan persembahan. Bapak dan Ibu dapat memberikan persembahan melalui nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih telah beribadah bersama kami. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.
syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Bagimu Raja. Mari Bapak Ibu sekalian, kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita memohon kasih anugerah Tuhan berlimpah atas kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu boleh menguatkan kami, boleh memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, kami tetap percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memberkati kami seluruh keluarga. Dimanapun kami berada, Tuhan kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami boleh menerima berkat anugerah Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandungan-Mu, hasil bumi, hasil ternak-Mu, diberkati bagul-Mu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu, dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Memberkati Engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan Engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang ditunjukkannya kepadamu. Ya, jika Engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Terima kasih Tuhan, segala berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari saudara-saudara kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita menerima berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam pertolongan dan persekutuan oleh kuasa Roh Kudus boleh menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas bersama dengan keluarga masing-masing di rumah. God bless you.